Halo semuanya, selamat datang di Mana Recaps. Spoiler alert. Jadi hati-hati buat yang belum baca ya. Saat Betty datang menyerang, Maul Wang terkena pukulan langsung ke wajah. Cure Girl minta maaf dan berkata, "Maaf bro." Maul Wang berputar-putar di udara sebelum mendarat dengan kepala terlebih dahulu. Cure Girl berkata bahwa dia akan mati karena dirinya dan bahwa dia tidak bisa terus diam selamanya. Dia mulai berteriak, memaksa kekuatannya untuk aktif. Sementara Maul Wang benar-benar dihajar habis-habisan. Betty bersiap melakukan RKO. Maksudku, dia mulai menghajarnya dengan gaya pukulan janda muda. Cure Girl menangis, berharap kekuatannya aktif walau hanya sekali. Namun, serangan Betty terus berlanjut, menghancurkan area di sekitar mereka. Cure Girl mulai menangis, dan Betty mulai kelelahan. Melihat Maul Wang tergeletak tak bergerak, dripnya yang keren pun hancur. Betty mulai berjalan mendekat ke arah Cure Girl, dan dia berkata bahwa seperti biasa, dia gagal. Tapi kemudian terdengar suara Maul Wang memanggil Betty, membuatnya menoleh. Maul Wang berkata ini menyakiti harga dirinya dan bertanya apakah Betty sudah selesai. Dia mengakui bahwa Betty berhasil mengenainya sekali, tapi dia telah membentuk tubuhnya dengan baja selama bertahun-tahun, dan Betty meremehkannya. Walaupun dalam keadaan seperti ini, dia tetap pemilik gym terkuat. Betty berteriak lagi dan menendang Maul Wang hingga terpental ke tembok. Tapi Maul Wang mulai bangkit lagi sambil tertawa dan berkata bahwa itu lebih sakit dari yang dia kira dan menegaskan bahwa ini bukan salah Cure Girl, jadi dia tak perlu menangis seperti anak kecil. Cure Girl berkata bahwa dia adalah pahlawan, tapi malah dihibur oleh warga sipil. Saat Betty mengangkat tangannya ke udara, Cure Girl memohon bahwa meskipun hanya kali ini saja, dia ingin kekuatannya aktif. Aura ungu mulai keluar dari tangannya bersama cahaya merah terang dan ledakan besar pun terjadi. Betty terkejut dan Maul Wang berkata saat kekuatannya aktif, efeknya benar-benar terasa. Aura itu menyelimuti tubuh Maul Wang dengan simbol salib di dadanya. Cure Girl juga memiliki salib kecil di matanya. Akhirnya kita tahu bahwa kekuatannya adalah menyembuhkan luka dan memulihkan kesehatan targetnya. Dan nama aslinya adalah Li Jian. Maul Wang tertawa dan berkata bahwa membasmi monster bersama gadis cantik yang baru saja terbangun terdengar sangat menyenangkan. Betty mulai berkeringat gugup saat Maul Wang menunjukkan senyum jahat dan langsung mencengkram tangan Betty. Lalu melemparkannya sekuat tenaga sambil berkata bahwa ini adalah momen terbaik. Betty terpental ke dinding. Lalu Maul Wang mencabut tiang raksasa dari tanah dan berkata bahwa kali ini dia akan mengirimnya lebih jauh lagi. Betty menjerit dan melompat kembali, menyerang Maul Wang secara langsung. Tapi Maul Wang mengayunkan tiang seperti tongkat baseball. Saking kerasnya sampai tiangnya retak dan serpihannya bertebaran, sementara Betty terpental menghantam sebuah bas. Maul Wang bertanya kenapa tiangnya begitu rapuh. Dan kita mendengar suara Ki Wong yang memanggil, mengatakan bahwa waktunya untuk senjata nuklir. Dia melemparkan sesuatu ke arah Maul Wang dan Maul Wang menangkapnya. Dia berkata bahwa dia sudah mencium aromanya dan sejak tahun 1986 mereka telah membanggakan tradisi selama 40 tahun, yaitu Jang Chongdong. Jian benar-benar tidak mengerti dan penjelasan sederhananya adalah kaki kambing jumbo. Maul Wang langsung menyantapnya dan berkata, "Ini dia," dan kamu bisa merasakan proteinnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia tak bisa berhenti makan daging kambing. Betty mulai sadar kembali dan maju, menghantam perut Maul Wang dengan pukulan. Tapi Maul Wang tersenyum. Betty terkejut karena ternyata pukulannya tidak mengenainya, melainkan mengenai kaki kambing jumbo. Dan berkata bahwa orang bilang, bahkan anjing pun jangan diganggu saat sedang makan. Lalu bertanya apakah Betty juga mau makan. Sambil menghajarnya dan berkata dia juga harus merasakan proteinnya. Maul Wang lalu memukul kepala Betty dengan keras. Saat Betty datang menyerang lagi, Maul Wang mulai menghindar dengan lincah, lalu membalas dengan tendangan khas leg press-nya. Sementara Betty masih meraung, Maul Wang mendekat mencengkeram perutnya, lalu menyumpalkan kaki kambing ke mulut Betty dan menghantamkannya ke tanah sambil berkata, "Ini yang namanya mouth lock pull down." Betty membalas dengan menyapu wajah Maul Wang dengan ekornya, dan saat Maul Wang mulai memuntahkan darah, dia tertawa dan berkata bahwa dia tidak akan berhenti di sini. Pertarungan terus berlanjut. Mereka saling balas pukulan. Jujur, agak sulit melihat siapa yang unggul karena semuanya terasa kocak tapi intens. Jian mulai mengaktifkan kekuatannya lagi, menggunakan heal dan aura penyembuhan kembali muncul di tubuh Maul Wang, menyembuhkan lukanya. Maul Wang lalu melompat ke udara dengan kaki kambing di belakangnya, mengeluarkan teriakannya. Betty juga berteriak dan Maul Wang menghantamnya dari atas dengan serangan pamungkas, menghancurkan Betty dengan dahsyat. Jian tampak lega saat melihat Betty tergeletak di tanah. Maul Wang berkata bahwa kisah Jian baru saja dimulai, sama seperti yang ia katakan dalam iklannya. Jian berkata bahwa dia punya firasat bahwa kali ini ada sesuatu yang berbeda. Lalu mulai tersenyum cerah dan mengatakan bahwa dia tak seharusnya bercanda di momen seperti ini. Lalu dia menandatangani kontrak Gym Stronger dengan sidik jari berdarahnya. Dia kaget karena Maul Wang tiba-tiba mengeluarkan kontraknya entah dari mana. Dan dia tersenyum licik sambil berkata, anggota baru telah bergabung. Ki Wong sangat senang, langsung ngedance di tempat. Dan Jian mulai merasa ngeri karena dia punya firasat buruk. Tapi Ki Wong masih terus joget. Adegan berganti ke Maul Wang yang memarahi Jian karena tidak disiplin saat latihan deadlift. Jian bertanya, kenapa dia melakukan ini dan apa yang sebenarnya terjadi.
Kita flashback kembali saat Mao Luang secara paksa membuatnya menandatangani kontrak. Dia mencoba menjelaskan bahwa dia tidak setuju, tapi Mao Luang berkata bahwa itu termasuk personal training tanpa batas seharga $100 per bulan atau $1.300 setahun. Dia akan memberikan perhatian khusus untuk pelatihannya dan berkata bahwa dia baru saja mendapatkan penawaran terbaik untuk jadi makhluk paling sehat di planet ini. Barbel jatuh ke lantai dan dia bertanya, kenapa Jian berhenti? Dia harus mengangkat dengan disiplin. Jian meringkuk kesakitan di lantai, menangis dan berkata bahwa dia hanya ingin pulang. Dia berkata bahwa latihan ini seharusnya mudah, tapi ternyata tidak. Dia bahkan tidak bisa menggenggam lagi. Ia menceritakan bahwa beberapa hari lalu dia pernah merasakan kekuatan besar mengalir dalam dirinya, tapi sejak itu tak merasakan apapun lagi. Namun, dia bisa menggunakan kekuatannya kembali, dan dia tidak tahu kenapa Jian merasa itu mungkin ada hubungannya dengan Mao Luang. Meskipun entah kenapa dia menyebutnya Raja Kuda, mungkin maksudnya Raja Harimau. Lalu kita melihat seekor kucing dari luar mendekatinya dan menggesekkan tubuhnya ke kakinya. Jian bertanya pada kucing itu apakah ia sedang menghiburnya dan berterima kasih. Mao Luang memberi jempol ke arah kucing itu dan berkata, "Ini nih, contoh nyata dari strategi carrot and stick." Jian langsung kaget saat Kiwong tiba-tiba menempelkan botol air dingin ke belakang lehernya. Dia bilang bahwa pertama kali memang selalu sulit dan menyuruh Jian untuk tetap terhidrasi. Jian berterima kasih dan Kiwong berkata bahwa meskipun sekarang terasa berat, keringat yang ia keluarkan akan berubah menjadi otot di masa depan. Kalau dia menabur benih, suatu saat akan tumbuh. Jian tertawa dan berkata, memang. Lalu sesuatu jatuh dari tas Kiwong. Dia bertanya itu apa dan Kiwong mengatakan bahwa itu seharusnya rahasia. Itu sebuah naskah film yang sedang ia tulis karena ia juga seorang aktor. Jian bertanya apakah dia boleh melihatnya dan Kiwong menjawab, tentu saja. Jian terkejut karena ternyata Kiwong memerankan karakter penjahat dan hanya penjahat minor pula. Dia berkata bahwa Kiwong pasti kecewa karena bukan pemeran utama. Tapi Kiwong berkata bahwa dia tidak kecewa karena bagi sang protagonis untuk bersinar, seorang penjahat harus ada. Dan dia merasa puas memainkan peran itu karena memerankan tokoh jahat di atas dan di luar panggung adalah sesuatu yang ia nikmati. Jian begitu terkejut bahwa dia memiliki sisi seperti ini dan mengatakan bahwa dia benar-benar menggemaskan. Dia punya mentalitas kuat dari seseorang yang tidak peduli dengan pendapat orang lain dan dia ingin meminta tanda tangannya sebelum dia jadi terkenal. Lalu dia mendengar suara berat dari latihan beban dan saat menoleh dia melihatnya sedang melakukan squat sangat dalam. Dia bertanya apakah dia baik-baik saja, bahkan sampai membuat ekspresi jelek. Kita semua pernah begitu di gym. Mao Luang berkata bahwa dia hanyalah sampah tak berguna dan bertanya apakah itu semua yang dia punya. Dia bertanya lagi apa yang sedang dia lakukan, apakah karena sedang terhimpit, dan Kiwong tertawa mengatakan bahwa memang seperti itulah. Dia bertanya, maksudnya apa? Dan Mao Luang mulai benar-benar membakarnya secara verbal. Mao Luang bertanya apakah itu bentuk kasih sayang yang keras? Kiwong berkata, sedikit lagi, dan pergelangan tangannya mulai terlihat tegang. Mao Luang menyuruhnya untuk meluruskan sikunya, bertanya kenapa dia begitu lemah, dan mengatakan bahwa jika dia memberitahu orang-orang bahwa dia datang ke gymnya, dia akan menghajarnya, karena Mao Luang adalah paketnya. Sedangkan Kiwong hanyalah bagasi dan sebaiknya segera pergi. Aku tidak tahu ini pelatihan gaya militer atau apa, tapi ternyata berhasil. Kiwong berkata, sedikit lagi, lalu dia melakukan overhead press seluruh barbel sambil berteriak, dan kemudian mulai memohon kepada Mao Luang untuk lebih banyak menghina dirinya. Gila, orang ini benar-benar aneh. Mao Luang bertanya apakah dia ingin dilatih sampai dia buang air besar berdarah? Ya, itu benar-benar kata-katanya. Jian sudah mulai berpikir untuk pindah, sementara Kiwong tampak bangga dan segar. Lalu menghela napas gila. Ponsel Jian mulai berbunyi sementara dia masih dihina. Dan si masokis ini justru menikmatinya. Itu adalah panggilan permintaan dukungan publik dan mereka mencoba memperbaiki kekacauan sebelumnya. Kiwong berkata sudah waktunya pergi. Dan Jian mencoba mengatakan bahwa itu hanya untuk para pahlawan. Tapi dia sudah keburu lari keluar sebelum dia sempat menjelaskan. Dia terlihat terkejut lalu bertanya pada Mao Luang apakah dia akan baik-baik saja. Karena itu bisa berbahaya. Mao Luang bertanya maksudnya apa? Dan mengatakan bahwa Kiwong sebenarnya adalah pahlawan peringkat B yang ternyata Jian tidak tahu. Lalu kenapa peringatannya cuma menampilkan satu pahlawan di area itu?